Hai guys, kali ini ada sebuah video pernyataan dari Aris Papua yang mengatakan 2016 dia tidak mengerti, tidak mengetahui kasus Vina ini. Guys, langsung aja kita tonton videonya. Saya Aris Santoso alias Aris Papua. Tentang adapun kasus Vina saya tidak mengetahui. Itu semua tidak benar. Jadi dia tahu dari mana nama kau? Satu pun kalian gak ada yang ngaku. Rudiana gak ngaku. Kau gak ngaku. Jadi siapa yang nangani orang itu kok bisa masuk penjara orang itu? Kau jangan berbelit-belit Aris Papua. Ini kemanusiaan. Mereka udah menderita 8 tahun tanpa salah. Jangan main-main kau. Hukum rimba nanti sama kau. Aris Papua sudah nongol klarifikasi. Aris Papua ngelak, menyangkal, agak ngaku. Mana ada maling ngaku, penjara penuh. Nih, lihat nih videonya nih. Dia lagi klarifikasi sama Christian. Lihat dari matanya aja udah terpancar bohong tuh. Dasar manusia paling kejam tuh dia di Cirebon tuh. Kayak nggak ngaku segala. Lihat nih netizen ya videonya. Lihat, gue nggak bohong bos, gue nggak bohong nih video dia nih. Video tukang bohong udah menganiaya tapi nggak ngaku. Tidak pernah sama sekali jadikan adanya Pak Rudiana. Dan pokoknya intinya itu kita. Tahun 2016 berarti Bapak berada bertugas di Polres Sumbar. Tahun 2016 Bapak mendengar nggak kasus Saya ini? nggak pernah mendengar kasus ini. Bapak pernah bertemu nggak dengan namanya Aldi? Nggak pernah. Di luar dari kasus ini? Tidak pernah. Bapak pasti nonton kan Aldi kayak gimana? Ya, saya nonton. Tapi saya nggak pernah ketemu sama si Aldi. Bapak pernah bertemu nggak dari? Sekarang dipikir secara logika aja. Dipikir logika. Ya Bu. Kalau dia nggak ngaku, kalau bukan dia, lalu anak-anak 7 pidana ini tahu dari mana yang namanya Gugun ini, yang namanya Anwar ini, yang namanya Aris ini, yang namanya Rudiana ini. Dipikir secara logika, secara waras lah. Kalau dia nggak ngakui, terus anak-anak ini tahu dari mana kalau ini Gugun, ini Aris, ini Anwar, ini Rudiana. Semua nggak ngaku. Yang Anwar ngomong, saya nggak pernah tugas di situ. Sekarang Gugun ngomong nggak pernah tugas di situ. Berarti selama itu di Polsek Jabar kosong, nggak ada orang kalau gitu. Besok Aris klarifikasi lagi. Kosong. Saya nggak pernah tugas orang di situ. Yang Anwar sudah klarifikasi. Kalau semua yang disebut anak-anak ini nggak diakui, terus memang di daerah situ itu ada nama Aris berapa orang, ada nama Gugun berapa orang, ada nama Anwar berapa orang. Kalau dia mungkir, dia nggak ngaku. Kalau dia nggak pernah ketemu anak-anak itu 7 pidana, kalau dia nggak pernah menyakiti anak 7 pidana, lalu anak-anak ini tahu dari mana wajah dia, nama dia? Kok anak-anak jelas ngomong ini namanya Rudiana, Gugun, Aris, Anwar yang mukul pakai gembok loh. Dipikir secara waras lah. Kalau dia berani, jangan klarifikasi di situ. Datang di persidangan, di depan anak-anak. Itu nanti anak-anak itu yang tahu, anak-anak 7 itu yang tahu. Gitu loh. Janganlah membodohi orang kecil lah, jangan membodohi orang miskin lah. Jangan membodohi rakyat kecil lah. Jangan mentang-mentang Anda itu berseragam, Anda itu ingat, Anda itu makan dari siapa? Anda bisa pakai seragam polisi itu jadi dari rakyat kecil.
Anda bisa hidup mewah, itu dari rakyat kecil. Jangan ingin naik pangkat tapi curang. Kalau di zaman polisi yang dulu-dulu ya, di tahun 90-an ke atas, itu polisi itu kalau mencari pangkat jujur dengan kerja keras mereka, dia mencari pangkat itu. Kalau dia aktif masuk, kerjanya sportif, tekun, itu naik pangkat, berlahan-lahan naik pangkat. Seperti anak sekolah TK, 0 kecil, 02, 01, 0 besar. Lalu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 lulus. Lah polisi zaman-zaman sekarang enggak. Dia ingin mencari pangkat tapi curang. Cepat naik pangkat, tiap tahun naik pangkat tapi curang. Suatu contoh kasat narkoba, yang bagian narkoba. Ya cepat tiap tahun dia naik pangkat karena dia curang. Jebak orang yang nggak tahu apa-apa, jebak orang yang awam, jebak anak yang nggak tahu apa-apa, dijebak sama narkoba. Nanti diambil, dia naik pangkat. Yang bagian lapangan zakat lantas juga gitu. Mereka ya sayang di jalan raya. Sudah ada SIM, sudah ada STNK lengkap, masih ditilang dengan alasan ini dan itu. Maunya tuh gimana? Sekarang Gugun klarifikasi. Kapan tuh hari Anwar klarifikasi. Besok Aris klarifikasi lagi. Nah kalau semua ini yang disebut anak-anak ini klarifikasi, bukan dia, nggak tahu, nggak pernah. Terus anak-anak ini tahu wajah mereka ini dari mana? Tahu nama mereka dari mana? Nah, sekarang gini aja deh ya. Nah, kalau Aris Papua itu benar-benar dia tidak membantah dan tidak melakukan penganiayaan tersebut. Buka CCTV yang ada di Polsek, ya kan? Pada saat penangkapan dan penyidikan para terpidana. Nah, lihat itu, buka CCTV-nya. Itu pasti ada CCTV-nya kan? Di Polsek itu pasti ada CCTV-nya, nggak mungkin nggak ada CCTV. Mereka berani buka nggak CCTV-nya? Ya kalau memang benar nggak bersalah, nggak usah lah sekarang sumpah-sumpahan lah segala macam. Buktinya Rudiana juga minta sumpah pocong duluan, dia nggak datang ya kan? Nah sekarang bukalah itu CCTV itu disebut. Untuk membuktikan nih ya kan, kalau memang nggak ada penganiayaan di dalam penyidikan kasus Pina di 2016. Berani buka nggak? Propam berani turun nggak? Ya kan, Irwasum berani turun nggak untuk melakukan penyelidikan? Aris Papua udah klarifikasi itu loh, yang kemarin ngasih kencing Aldi, kemudian yang ngegembok kepalanya kan begitu. Dia udah klarifikasi membantah kalau dia bukan pelakunya dengan berbagai macam argumennya. Dan dia katanya merasa tertekan, keluarganya juga merasa tertekan dengan fitnahan-fitnahan dari netizen. Kalau menurut saya ini bagus. Itu artinya apa? Polisi ke depan harus semakin waspada gitu loh. Jangan bekerja sewenang-wenang. Anda bekerja sesuai dengan koridor hukum, dengan sesuai job Anda gitu loh. Anda perlu ingat, oke lah Anda punya senjata, Anda punya jabatan, Anda punya pistol, tapi netizen punya handphone untuk mengawal Anda. Anda harus hati-hati. Bekerjalah ya yang baik-baik aja sesuai koridor hukum. Anda perlu ingat, Anda itu makan, digaji oleh kami, oleh pajak dari kami. Jadi nggak usah macem-macem lagi sekarang sama rakyat Indonesia. Kerja aja sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Paham? Ya, muncul dengan klarifikasi dan itu sudah biasa. Begitupun dengan respon, reaksi, dan bantahannya. Sudah biasa dan pasti seperti itu. Dan harus seperti itu. Tak mengapa, karena pada dasarnya self-defense itu memang harus dilakukan. Untuk orang yang merasa ingin membela diri sebagai pembenaran. Namun apapun yang disampaikan, semua sah-sah saja, tidak masalah. Karena itu menjadi hak jawab, dan pada dasarnya hak jawab tersebut pasti digunakan sebagai self-defense. Namun segala pembuktiannya, mari kita uji nanti di pengadilan.
ada tempat dan waktu yang tepat. Bebas Pak, tak masalah. Bantah saja, karena itu adalah jalan ninja bukan? Alright, ulala.